Baik. Ya doakan. Jadi bukan hanya sekarang kita soal Abang ya, Abang Ahok, tapi ini soal Indonesia. Indonesia yang adil, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, ini yang harus menjadi jiwa raga kita, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar kita bicara bahwa wah ini abang bagaimana, enggak. Pada waktu Indonesia kita perjuangkan NKRI Bhinneka Tunggal Ika dan Pak Jokowi ini tetap bisa menjadi presiden 2019, ini berarti ini kemenangan untuk kita semua. Itu kuncinya menurut saya ya. Jadi menurut saya abang semua baik ya, dan tentu kita harus percaya bahwa doa itu akan merubah segala sesuatu. Nah, so itu dengan doa semua masyarakat ya abang sehat baik ya. Kita semua termasuk abang, kita sudah siap bahwa ini harus ikhlas ya. Perjuangan itu enggak ada yang gampang, enggak ada yang gampang. Jadi kita harus terima, kita sudah tahu resikonya dari awal kok ya kan. Kalau udah berjuang tidak mau susah ya bukan berjuang. Wah, dia orangnya enggak bisa melihat ada yang enggak bener lah, itu aja. Kalau sama saya bedanya cuma satu, saya bisa acting, dia enggak bisa acting, itu aja. Bah, ada yang bilang wah Pak Basuri lebih anteng ya, lebih ya berarti kalian ketipu sama saya. Ya. Jadi kalau marah ya waktu saya jadi bupati saya cuma bilang begitu. Saya ini cuma salahnya satu. Waktu saya marah-marah tidak saya YouTube-kan aja. Kalau si abang itu waktu jadi kepala daerah ya, itu di YouTube-in. Makanya dia terkenal. Kalau enggak saya terkenal duluan. Semua anak bangsa itu wajib di politik. Semua dari kita ada politikus, ya. Dagang pun semua ada politiknya. Nah, tapi bagaimana politikus satu adalah politikus yang mencari kekuasaan untuk kepentingan dia. Nah, kita semua anak bangsa itu adalah politikus yang mau NKRI ini bisa punya keadilan sosial. Itu loh, Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kuat. Bahwa pelangi ini tidak dicerai-beraikan sehingga menjadi warna yang tidak bagus. Nah itu. Jadi gini, politik ini kan banyak cara seperti saya bilang. Justru yang sekarang kita inginkan itu adalah mulai timbul kesadaran masyarakat kita untuk mulai peduli kepada politik. Mulai peduli kepada bangsa besar ini. Lalu melakukan sesuatu yang bernilai. Itu sebenarnya. Nah, kalau abang ya saya enggak tahu. Kan dia yang mutusin. Kalau papa saya selalu bilang orang miskin itulah itu tugas kita. Ya, makanya kenapa kita masuk di pemerintahan karena itu. Bahwa dana yang triliunan itu berapa banyak bisa kita membuat mereka bisa menjadi sejahtera. Keadilan sosial bisa diterapkan. Kalau di swasta tetap bisa, tapi terbatas kemampuannya, itu aja. Nah, itu sudah kami lakukan. Kedepannya kalau Tuhan bilang sudah stop dulu, ya saya stop. Keadilan kalau kita lihat dari sejarah selalu dibelakangin dulu, ya. Kalau sebagai seorang adik ataupun bukan sebagai adik, yang rasional buat saya adalah kalau suatu pembicaraan kita seperti hari ini lalu kalian potong, lalu kalian upload sehingga tujuannya jadi berubah, nggak mungkin saya yang salah. Pasti yang merubah itu yang harus diproses dulu kan. Berarti ini kan soal keadilan yang tidak adil. Tapi bagaimana kita menuntut keadilan itu? Jadi mana kita nuntut keadilan? Ya kita mesti adil dulu. Masyarakat Indonesia di Amerika, terima kasih Bu Dewi dari kabari.com ya, yang sudah memberi saya kesempatan untuk bicara. Yang pertama, salam buat semua teman-teman dimanapun berada, terutama di Amerika ya. Teruslah peduli dan berjuang untuk Indonesia. Jagalah Indonesia dimanapun Anda berada untuk tetap Bhinneka Tunggal Ika dan berpegang pada Pancasila.
dan itu menjadi modal utama kita. Maka saya yakin sampai anak cucu kita kelak, Indonesia akan menjadi sangat-sangat hebat. Terima kasih.